Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, walaupun kita dalam suasana, dalam jarak yang terbatas, tidak menyurutkan usaha kita untuk selalu belajar dimanapun kita berada. Anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada, ya masih bersama saya Yulianto ya, di pelajaran PPSM untuk kelas 12 jurusan TPSM SMK Teknologi. Sebelum kita melangkah ke sesi berikutnya, silahkan kalian absensi terlebih dahulu ya, di link absensi yang sudah saya share di WA grup Mapel PPSM ya. Anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada ya, terima kasih kalian sudah memantang nih ya, dan memperhatikan pembelajaran khususnya di pelajaran PPSM ya. Ingat, kita masih belajar daring ya. Saya harap kalian dapat belajar secara mandiri ya, mencari referensi lain di lain selain dari materi yang saya sampaikan ke kalian ya. Anak-anakku semuanya, kita masih di kompetensi dasar memahami struktur organisasi, yang dimana materi ini sebelumnya sudah saya sampaikan satu kali minggu sebelumnya, minggu yang lalu ya, dimana minggu yang lalu sudah saya sampaikan beberapa hal ya mengenai pembelajaran khususnya di PPSM ya. Anak-anakku semuanya, kita masih dalam suasana tanggap COVID-19. Jadi dimanapun kalian dan kita berada, tetap ya utamakan protokol kesehatan ya, menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun ya, jangan lupa selalu jaga jarak aman kalian ya. Jangan pernah mengabaikan protokol kesehatan, yang mana nantinya akan berdampak ke orang-orang di sekeliling kita ya. Anak-anakku sekalian semuanya berada, kita masuk ke materi ya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai kompetensi dasar yang diajarkan khususnya di kelas 12 dari semester 5 sampai dengan semester 6 ya. Dan kemudian pelajaran yang diajarkan ya, yang masuk ke kurikulum 2013. Berikutnya, kali pertama adalah struktur organisasi khususnya di bengkel otomotif ya. Pertemuan yang lalu sudah saya bahas tentang pengertian bengkel otomotif, struktur organisasi, fungsinya, kemudian langkah menyusun organisasi itu tersendiri, kemudian contoh ya struktur organisasi yang ada di bengkel, kemudian tugas, fungsi, dan tanggung jawab bagian struktur organisasi ya, mulai dari manajer, kepala bengkel. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan ke kalian ya, dimana semua bagian ya dari struktur organisasi tersebut memiliki tugas, tanggung jawab ya, dan pekerjaan masing-masing yang harus dikerjakan sesuai dengan jobnya masing-masing ya. Jadi semua bagian yang ada di struktur organisasi itu jelas tupoksinya, tidak ada tumpang tindih antara satu dan lainnya, sehingga mempermudah kinerja dan proses kerja dari masing-masing bagian itu sendiri. Anak-anakku sekalian, minggu sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai manajer ya, tanggung jawabnya sekilas ya. Manajer seperti halnya di sini, dia juga selaku pemilik, bisa owner
dan sebagai manajer juga sekaligus juga bisa ya. Oke, sedikit ya mengenai struktur organisasi, penyusunannya disesuaikan dengan organisasi itu ya. Jadi tidak sama antara organisasi yang satu dengan yang lainnya ya, jangan disamaratakan ya. Jadi untuk struktur organisasi di bengkel ya, yang hanya satu cabang dan beberapa cabang ataupun yang grup itu berbeda strukturnya ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri ya. Oke, bengkel misalkan ahas, cuma satu ahas ya, mungkin strukturnya sesuai dengan ada yang saya contohkan di sini. Tapi dengan ahas yang memiliki cabang lebih dari 1, 2, 3, 4 yang bisa dikatakan grup ya berbeda ya, berbeda bagian-bagian yang mengisi di struktur organisasi itu ya. Mungkin kalau satu cabang ya hanya diisi oleh kepala bengkel, admin spare part, servis, kepala mekanik, dan teknisi yang ada di bawah. Tapi untuk yang grup ya, strukturnya ada tambahan di atasnya lagi, koordinatornya, supervisornya, ataupun apanya lah ya, disesuaikan dengan organisasi tersendiri ya. Oke, manajer, kepala bengkel sudah, kemudian ke kepala mekanik ya. Di semua bengkel ya, khususnya bengkel-bengkel resmi pasti ada kepala mekaniknya ya. Kenapa? Ada tupoksinya masing-masing ya. Fungsinya adalah mengkoordinasi pekerjaan teknisi dengan baik ya, mengkoordinir pekerjaan teknisi ya. Tujuannya apa? Agar hasil dari pekerjaan ya yang berkualitas, sehingga apa, memenuhi kebutuhan dan memenuhi harapan daripada pelanggan ya. Kemudian tanggung jawabnya adalah mengontrol pekerjaan teknisi untuk menjamin kualitas kerja teknisi ya, untuk dijamin. Jadi ketika kualitas kerja teknisi bagus, insya Allah akan mempengaruhi terhadap kepuasan dari pelanggan. Tugasnya bagaimana? Adalah membagi pekerjaan terhadap mekanik, membantu pekerjaan mekanik apabila terdapat kesulitan, menyerahkan work order kepada mekanik, menyerahkan spare part yang dibutuhkan mekanik, serta mengefisiensikan waktu pengerjaan mekanik ya. Oke, jadi mengkoordinirlah tugas utamanya ya. Jadi kerja dari mekanik-mekanik yang ada di bawahannya ya. Jadi kepala mekanik membawahi beberapa mekanik yang menjadi tanggung jawabnya ya. Misalkan untuk ahas yang mekaniknya banyak, ada 10, kepala mekaniknya masing-masing 5 ya. Jadi untuk 10 mekanik agak kesulitan seorang kepala mekanik, jadi membawahi 5 mekanik sudah cukup ya. Kemudian 4, admin servis ya, fungsinya mencatat administrasi bengkel dan mengelola keuangan ya. Admin servis ada yang ngasih nama service counter, ada front desk juga ada ya, istilah yang lain. Tanggung jawabnya apa? Melaporkan hasil kerja harian, bulanan, dan mungkin tahunan ya. Ada pelaporannya ya, tentang pendapatan, pengelolaan uang, dan administrasi yang lainnya berhubungan dengan bengkel ya. Kemudian tugas membuat work order atau surat perintah kerja dengan benar ya. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh service advisor. Kemudian membuat laporan harian dan bulanan ya. Harian ya sore setelah closing ya, buat laporannya ya, dilaporkan ke owner atau manajer. Kemudian mencatat pendapatan, pengeluaran kas ya. Pendapatan hari ini berapa, yang dikeluarkan hari ini berapa, tercatat di kas besar, kas kecil ya. Kemudian membuat tagihan biaya pekerjaan servis. Misalkan ada pekerjaan di luar yang tidak dapat dikerjakan di bengkel kita, di sini ada rekap. Dan penjualan ya, penjualan spare part. Kemudian membuat database pelanggan ya. Penjualan spare part bagaimana penjualannya ya. Kemudian membuat database ya. Ketika kita mencatat atau membuat
SPK, surat perintah kerja atau work order, di situ secara langsung kita membuat database pelanggan. Ya, jadi ketika kalian membuat, admin service membuat WO, surat perintah kerja, harus berdasarkan data yang valid. Supaya apa? Nanti didapatkan database pelanggan yang valid pula. Karena apa? Database digunakan tidak hanya saat itu sih juga, tapi digunakan untuk waktu yang lainnya, ya. Oke, untuk reminder juga, ya. Oke. Berikutnya admin spare part, ya, atau istilah lain yang lain adalah partman. Kalau laki-laki partman, kalau cewek perempuan part lady. Ya, fungsinya adalah mengadakan pengadaan stok atau penjualan stok dan mengontrol stok spare part, ya, di gudang. Ya, tanggung jawabnya adalah melaporkan kondisi stok, pengeluaran dan pengadaan stok barang, baik itu stok fast moving, slow moving ataupun stok yang mati, ya. Oke. Kemudian tugas utamanya adalah mengeluarkan stok sesuai dengan permintaan dalam surat perintah kerja. Ya, jadi sesuai dengan work order, ya, ataupun permintaan dari teknisi, ya, atas persetujuan dari pemilik, ya, konsumen, ya. Kemudian mencatat pengeluaran stok, ya, pengeluarannya dicatat, ya, secara manual ataupun by system. Ingat, ya. Kemudian mencatat pengadaan stok yang ada dicatat, ya. Kemudian mengontrol ketersediaan stok, ya, ini penting, ketersediaan stok. Jangan sampai teknisi ataupun pelanggan butuh suatu barang, stok kita habis, nol, tidak ada. Nah, ini kerugian kita, ya. Jadi stok betul-betul dikontrol, ya. Jadi stok by month, sebulan lakunya berapa, ya, harus tersedia di situ. Yang kemudian membuat laporan penjualan, ya, melakukan order stok sesuai dengan kebutuhan. Jadi setiap hari dikontrol stoknya bagaimana, ya. Misalkan harus stok ideal 5, ya, setiap hari harus 5 harus tersedia, jangan sampai kehabisan. Makanya kontrol harus dilakukan secara setiap hari, ya. Ketika kurang dari 5 contohnya harus diorder lagi, ya, sehingga apa? Kebutuhan stok selalu tersedia, ya. Kemudian gudang spare, ya, tadi admin yang mengelola spare part, ya. Kemudian ini gudangnya, bagian gudang adalah menata penempatan stok, mengeluarkan stok sesuai permintaan, kemudian mengontrol stok, ya. Dan tanggung jawab menjaga memelihara kelengkapan ketersediaan stok spare part dalam gudang, ya. Kemudian tugasnya adalah mengeluarkan stok sesuai dengan surat perintah kerja dan pemesanan, mengontrol ketersediaan stok, menempatkan stok sesuai part lokasi, membuat laporan harian dan bulanan penjualan, ya. Jadi sebetulnya antara admin spare part dan partman ataupun part lady ini saling berhubungan, kerjaannya itu hampir mirip-mirip, ya. Biasanya untuk memperingkas, untuk di bengkel biasanya kedua posisi ini dijadikan, ya. Berdasarkan pengalaman saya untuk mengelola spare part, ya, dia merangkap, ya, sebagai admin juga, sebagai bagian gudang juga sama, ya, yaitu dikelola oleh yang namanya partman ataupun part lady, ya. Menata dan lain sebagainya ini tanggung jawab daripada partman dan part lady. Ada juga yang terpisah, tapi menurut saya terpisah ini terlalu banyak orang, ya, tidak simple. Cukup partman ataupun part lady sudah cukup, tinggal diisi 1 atau 2 orang tergantung dari kebutuhan ketersediaan stok itu tersendiri terhadap permintaan barang dari teknisi ataupun konsumen, ya. Jadi kemudian teknisi, nah ini penting, suatu bengkel, ya, harus ada teknisi. Tidak ada teknisi ya nggak usah namanya bengkel, namanya toko, ya. Ini penting, mutlak, ya, karena, ya, dia peranannya sangat mutlak di dalam suatu bengkel itu sendiri. Fungsinya apa? Melaksanakan pekerjaan servis sesuai dengan SPK, ya, atau WO atau perintah kerja bengkel. Jadi teknisi tidak mengerjakan suatu pekerjaan tanpa adanya SPK ataupun WO ataupun PKB, ya. Harus semuanya pekerjaan yang dikerjakan oleh teknisi
harus tercatat dengan baik di sistem, ya, baik itu manual maupun by sistem komputer, ya. Jadi nggak boleh mengerjakan suatu pekerjaan tanpa adanya surat perintah kerja, ya. Kemudian tanggung jawabnya bagaimana? Ya, menjaga dan memelihara inventaris kelengkapan tool, menjaga kualitas kerja dengan baik, melaporkan kondisi kelengkapan tool, ya. Jadi alat kerja tool itu masing-masing teknisi bertanggung jawab. Kenapa? Tool itu dia digunakan oleh masing-masing teknisi itu tersendiri, harus tanggung jawab, ya. Setiap hari dicek, ya, kelengkapannya bagaimana, lengkap atau tidak, ya. Oke, dijaga kualitas kerjanya dengan baik. Kemudian kondisi toolnya dilaporkan, paling tidak seminggu sekali dilaporkan ke kepala mekanik, ya. Jadi untuk kelengkapannya dilakukan setiap saat, setiap hari, jangan sampai teledor sehingga alat-alat kerja yang harus kita gunakan sesuai dengan tanggung jawab kita nanti hilang, terceceran, akan mempengaruhi kinerja dari pekerjaan kita dan hasil kerja, ya. Kemudian tugasnya apa? Ya, tugasnya adalah melaksanakan pelayanan servis, ya, sesuai perintah kerja bengkel, ya, dengan baik. Oke, dilaksanakan, ya, perintah kerjanya bagaimana, laksanakan, kerjakan, ya. Kalau ada keluhannya, periksa keluhannya, pastikan lagi apakah perlu penanganan lebih lanjut ataupun tidak. Kalau perlu penanganan lebih lanjut, dikonfirmasikan ke kepala mekanik, ya. Kemudian kepala mekanik ke SA, baru SA service advisor, ya, nanti konfirmasi ke pelanggan, ke pemiliknya, ya, bagaimana solusinya, ya. Oke. Setelah itu menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. Kenapa? Dan fungsinya, kalau tidak dengan fungsinya, peralatan tersebut yang kita gunakan akan cepat rusak. Kalau cepat rusak bagaimana? Kita kerepotan ketika suatu saat kita memerlukan alat itu, ya, alat itu dalam keadaan rusak, ya, akan mengganggu proses pekerjaan kita. Kemudian memelihara kebersihan area kerja, ya, ataupun pakaian, pit dan tool, ya. Memelihara kebersihan area kerja, perbaikan pakaian, pit dan tool, ya, ya, pelihara, ya. Oke. Area kerja, ya, tadi pakaian, pit, ya, harus dalam keadaan yang bersih. Karena apa? Ini penampilan kalian akan sangat menentukan terhadap kepuasan pelanggan, ya. Jangan mentang-mentang ini bengkel ya harus kotor, bukan, ya. Teknisi yang profesional menjaga kebersihan, ya, dimulai dari pakaian. Kalau pakaian kita bagus, bersih, tanpa kotor, insya Allah hasil kerjaan kita juga akan bersih, akan rapi, seperti itu, ya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Mungkin pembelajaran kita khususnya di kompetensi dasar struktur, memahami struktur organisasi khususnya bengkel otomotif, kayaknya cukup sekian sampai di sini. Tinggal nanti kalian kembangkan lebih lanjut, kalian cari referensi yang lain, baca-baca koran, baca-baca media sosial yang berhubungan dengan organisasi bengkel, ataupun baca buku ataupun artikel ataupun blog, kalian cari-cari informasi berhubungan dengan struktur organisasi bengkel, ya. Berkaitan dengan kompetensi dasar ini, saya, ya, akan ngasih kalian tugas, ya, yang harus kalian kerjakan, ya, dan tugas itu bukan main-main, ya, harus kalian pertanggungjawabkan, ya. Ketika kalian mengerjakan dengan baik, bertanggung jawab, ya, saya kasih nilai. Tapi kalau kalian tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, ya, saya tidak akan ngasih kalian nilai, ya. Jangan pernah menyepelekan sesuatu hal, ya. Kalau kalian menyepelekan suatu hal itu juga akan menyepelekan kalian. Begitu juga dengan saya. Kalau kalian tidak mengindahkan tugas yang saya berikan, ya, saya pun sebaliknya, ya. Oke, saya tidak akan mengindahkan nilai-nilai kalian. Bisa dipahami, ya, sampai sini, ya. Oke, tugas
adalah saya berikan di sini di belakang. Nah, tugasnya adalah ada dua. Yang pertama, pergilah kalian ke salah satu bengkel di sekitar tempat tinggal kalian, terdekat dari rumah kalian, gak usah jauh-jauh ya, gak usah harus ke Karawang, ke Cikampek dan lain sebagainya, dekat rumah kalian. Kemudian lalu amatilah berbagai kegiatan tersebut. Datangi bengkel, kemudian kalian izin ke mekanik ataupun pemilik bengkel, mohon maaf Pak, Mang, boleh saya ada tugas nih Pak, Mang, ada tugas dari sekolah, boleh saya ikut di sini, sedikit mengganggu. Nah, kalau diizinkan kalian di situ ya. Kemudian amati berbagai kegiatannya apa saja, cukup mengamati saja, usahakan jangan mengganggu. Kemudian dari pengamatan kalian, apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan aktivitas yang ada di bengkel itu, butuhnya apa saja sih, buku alat, butuh spare part atau apa, kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Kemudian dari hasil kunjungan kalian, tulis di buku catatan kalian ya. Oke, seperti ini formnya saya buat nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jadi kalian buat 10 kegiatannya apa saja ya, apakah bersih-bersih, apakah servis, nambal dan lain sebagainya, apa ganti oli, dan aktivitas yang dilakukan apa, kemudian apa saja yang dibutuhkan, kalian rekap di sini ya. Oke, setelah itu hasilnya ya kalian tulis di buku tulis ya, kemudian difoto dengan jelas, kemudian kirim ke link Google Form ya yang sudah saya bagikan di grup WA. Oke ya. Kemudian nomor 2 ya, setelah kalian melakukan kunjungan ya, kalian bisa sambil bertanya, wawancara sekilas boleh, ke mekanik ataupun ke pemilik langsung juga boleh ya. Adalah apa, maaf ini bukan nomor 1 tapi nomor 2 ya. Ya, tugasnya apa nomor 2, buatlah struktur organisasi bengkel yang kalian kunjungi ya. Kemudian dengan mencari informasi terlebih dahulu ke pemilik ataupun karyawan bengkel tersebut ya, buat bagannya kayak yang contoh yang saya contohkan tadi. Misalkan tadi di contoh bagan ada toolman apa, partman. Nah, kira-kira di bengkel yang kalian kunjungi ada atau tidak partmannya. Kalau tidak ada, fungsi daripada partman itu dikerjakan oleh siapa, kalian kerjakan apa, kalian jelaskan nanti di situ ya. Siap bisa dipahami sampai di sini ya. Oke, mungkin cukup dari saya ya, materi pembelajarannya dan juga tugas sudah saya berikan ke kalian. Saya harap kalian kerjakan semuanya ya, kalian kerjakan dengan rasa tanggung jawab, dengan sportif ya, demi untuk masa depan kalian ya. Cukup, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf secara pribadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.